Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan video dokumentasi kami. Sebelumnya saya Muhammad Fari Gunawan dan rekan saya. Saya Hazimul Fikri. Saya Putri Amelia. Saya Farisa Dwi Adila. Saya Amanda Khairani. Saya Sasta Pepriani. Di sini kami akan menampilkan video dokumentasi yang dimana akan mencakup seluruh proses kami dalam pembuatan video edukasi, penyebaran survei, dan analisis masalah pembulian. Yang mana pembulian ini adalah merupakan sesuatu yang sangat krusial dalam pendidikan di Indonesia. Baiklah, langsung saja pada videonya. Bullying merupakan sebuah tindakan yang dimana merendahkan seseorang, baik secara fisik, mental, dan sosial. Namun, banyak sekali orang yang mengira bullying ini merupakan sebuah candaan atau lelucon biasa. Padahal, korban yang mengalami bullying mengidap banyak sekali drama yang sangat mendalam. Maka dari itu, dengan video pendidikan ini, marilah kita mengetahui cara untuk mencegah bullying. Bullying adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti atau membuat orang lain merasa tidak nyaman. Di lingkungan kampus, bullying dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti mengejek penampilan, merendahkan kemampuan orang lain, mengucilkan teman, hingga menghina melalui media sosial. Terkadang, para pelaku hanya menganggap hal itu sebagai sebuah candaan. Namun, jika hal itu akan membuat orang lain merasa tidak nyaman, sakit hati, atau tertekan, maka hal itu dapat dikatakan sebagai sebuah pembulian. Bagian jenis-jenis bullying. Nah, yang pertama itu kan bullying itu bukan cuma termasuk secara fisik ya teman-teman. Lalu yang cyberbullying itu juga termasuk bullying. Nah, yang pertama itu saya jelaskan di bagian bullying secara fisik. Apa itu secara fisik? Nah, yang secara fisik itu sering terjadi di kalangan mahasiswa atau siswa, seperti melakukan kekerasan kepada sesama siswa seperti memukul, merusak barang orang lain, bahkan merusak mental siswa. Nah, lalu yang kedua ada bullying secara sosial. Nah, secara sosial ini juga sering banget terjadi di kalangan mahasiswa. Apa itu contohnya? Misalkan mengucilkan satu orang dari satu kelompok atau dari sebuah tongkrongan. Misalkan dia tuh dijauhkan atau disudutkan oleh beberapa orang sehingga dia tuh dibuat tersendiri dari satu kelompok. Nah, lalu yang ketiga itu ada namanya cyberbullying. Nah, cyberbullying ini juga lagi sering terjadi ini di zaman era modern sekarang. Nah, cyberbullying itu seperti apa? Seperti yang sering terjadi di platform digital, seperti dia memposting video nih, misalnya di Instagram atau di TikTok. Lalu ada saja orang yang mengomentari, ini kenapa ini seperti ini, kenapa seperti itu, jelek sekali, dan berbagai macam hal yang terjadi di dunia digital sekarang ini. Di sini saya akan menjelaskan dampak bullying. Bullying dapat memberikan dampak yang besar terhadap kesehatan mental korban maupun kehidupan sosialnya. Korban bullying biasanya merasa sedih, cemas, takut, dan kehilangan rasa percaya diri. Bahkan dalam beberapa kasus, korban menjadi malas datang ke kampus, sulit berkonsentrasi saat belajar, hingga mengalami stres dan depresi. Karena itu, bullying bukanlah hal yang sepele dan tidak dianggap sebagai candaan biasa. Ya, baiklah. Yang kelima tuh cara mencegah agar tidak terjadinya tindakan bullying. Di sini ada beberapa cara mencegah agar tidak terjadinya bullying. Yang pertama, kita harus menjaga ucapan dan sikap kepada orang lain. Yang kedua, menghargai perbedaan dan tidak merendahkan teman. Yang ketiga, berani menegur atau melaporkan jika melihat terjadinya adanya bullying. Ya, dan yang terakhir, membangun lingkungan kampus yang saling peduli dan menghormati satu sama lain agar terciptanya lingkungan kampus yang aman dan nyaman. Lingkungan kampus merupakan tindakan negatif yang dapat berdampak buruk bagi korban, baik secara mental, emosional maupun sosial. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus saling menghargai, menjaga sikap, dan menciptakan lingkungan kampus yang positif. Ingat, bercanda ada batasnya, dan setiap orang berhak merasa aman serta dihargai.
Baiklah, itu saja video pendidikan kami. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih dan katakan tidak pada bullying.